Depan pintu mau mendapatkan FI ditikam dimatikan. Model mana itu? Saya yang sehat, yang di depan pintu mau dapat FII ditikam dimatikan. Model mana itu? Masih marahkah Pak Habibie sekarang melihat apa yang dulu diperjuangkan begitu banyak anak bangsa kini sepertinya sia-sia? Saya tidak marah, kecewa, tapi saya tidak mau mengeluarkan waktu dan tenaga saya untuk mengeluh dan menyalahkan siapa saja sehingga ini tidak terjadi. Saya harus lihat dari sudut positifnya. Jangan lupa ya, saya membuat industri strategis itu bukan ide saya. Ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindoktrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong. Karena indoktrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu telah saya berikan kepada bangsa ini. Saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya jadi Wapres saya serahkan industri strategis 48.000 orang dengan turnover 10 billion US dollar. Nah sekarang, dan bukan itu saja, saya sudah menandatangani kontrak untuk mengadakan di Alabama, di mobil. Saya buat assembly line dari N250. Dan saya buat di Stuttgart assembly line dari N250. Dan ini sudah 80% FII certified, sudah terbang. Tiba-tiba suruh berhenti. Yang benar aja dong. Nah, sekarang yang suruh berhenti Pak Harto ketika itu, Pak Habibie? Bukan. Pak Harto yang menandatangani kerjasama dengan IMF. Dia tanda tangani. Yang sekitar Pak Harto yang menasihati bukan Menteri Stek dan Ketua BPS. Saya tidak sama sekali ikut sertakan. Anda tidak tahu sampai detik-detik terakhir pun tidak tahu bahwa saya tidak pernah lihat itu. Dia diikut sertakan. Saya hanya dapat surprise. Dan di dalam hal itu waktu ditentukan ini harus berhenti. Pendanaan gampang, dia hanya pendanaan berhenti. Saya bilang gimana? Saya dapat dana dari pemilihnya 100% dimiliki oleh rakyat, oleh pemerintah. Dalam negeri? Ya jelas dong, nggak pinjaman dari luar. Saya dapat dari situ. Nah sekarang suruh berhenti. Alasannya utang-utang kita banyak, utamanya utang swasta, bukan utang badan usaha milik negara. Dihentikan, yang mengambil alih, dia membubarkan. Yang bersangkutan pernah datang sampai saya mengatakan yang melaksanakan itu adalah IMF yang perintahkan. Kalau IMF datang kemari, dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu IMF. Maafkan ya, bukan saya arogan. Pak Habibie, tapi ketika Bapak menjadi presiden pun itu tidak Bapak cabut lagi, Bapak biarkan saja industri itu ditutup, padahal ada kekuasaan tertinggi seorang Baharudin Yusuf Habibie. Itu yang mereka nantikan. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker, he can never make Indonesia. Itu yang mereka isunya ya tunggu. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew, dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai akan melampaui 20.000. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Anda mengalah
pada cita-cita besar dan juga visi besar. Padahal begitu banyak waktu yang Anda curahkan untuk cita-cita besar ini, Pak Habibie. Waktu yang seharusnya bisa untuk anak-anak, Mas Ilham, juga untuk Ibu Ainun. Tapi Anda rela menghabiskan begitu banyak waktu yang akhirnya kemudian menjadi sia-sia. Bagi saya tidak sia-sia. Karena pesawat terbang itu tanggal 10 Agustus tahun 95 mengenang 50 tahun Indonesia merdeka. Kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sama seperti orang Jerman dan yang lain bisa juga membuat pesawat terbang komersial. Saya ingin menguji kejeniusan seorang Habibie. Oke. Ketika melihat